Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bahagia banget ya teman-teman ya. Besok kita insya Allah akan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ya Allah, Alhamdulillah. Ini saya nggak tahu ya kenapa ya. Kalau saya pribadi nih ya teman-teman ya, ngerasa kayaknya kalau pas lagi saat bulan puasa gitu di bulan suci Ramadan tuh kayaknya aura tuh kayaknya beda aja gitu ya. Kayaknya lebih tentrem, lebih tenang, terus juga kayaknya lebih lebih berwarna gitu ya kayak hidup ya. Kita ketemu sama keluarga, kita buka puasa bareng sama anak istri, kita bisa cari bukaan puasa bareng. Tapi kayaknya tahun ini kayaknya puasanya kayaknya mungkin agak berbeda kali ya, karena kan emang kita sekarang lagi ada cobaan diberikan sama Allah, kita lagi ada bahaya pandemik virus COVID-19 ini ya. Jadi mungkin ibadah puasa tahun ini agak sedikit aneh kali ya mungkin. Agak sedikit kakuk ya mungkin ya, tapi ya sudahlah, yang penting kita diberikan kelancaran dalam ibadah puasa. Insya Allah kita semua melaksanakan ibadah puasanya tanpa ada halangan dan rintangan. Nah, video saya kali ini teman-teman ingin membicarakan akan hal itu. Jadi mungkin di antara teman-teman sekalian masih ada nih di luar sana yang berpikiran bahwa aduh, saya bisa nggak ya puasa ya, karena kan saya biasanya kan juga hari-hari biasa juga 2 jam sekali perut udah keroncongan, 2 jam sekali perut udah minta diisi. Gimana saya harus puasa ya yang dari subuh sampai ke sore, hampir setengah hari nahan lapar. Saya kira sanggup nggak ya? Nah, perasaan teman-teman sekalian seperti itu sama dengan saya seperti dulu. Nah, saya juga dulu sebelumnya udah buat video nih ya di sebelah sini nih. Teman-teman kalau belum lihat atau belum pernah nonton atau pendatang baru subscriber saya, silakan nonton video saya yang ini. Jadi di video saya kali ini berbeda dengan video saya yang tahun lalu. Saya kali ini videonya hanya ingin untuk ngebahas tentang apa saja sih manfaat bulan suci Ramadan, apa saja sih manfaat berpuasa. Jadi nanti teman-teman kalau masih ngerasa takut, ngerasa ada sedikit khawatir bisa nggak menjalankan ibadah puasa, nah dengan video ini saya ingin memberikan sugesti, saya ingin memberikan motivasi bahwa puasa itu sangat banyak banget manfaatnya buat kesehatan kita semua. Nah, apa sajakah manfaat puasa bagi penderita lambung atau penderita anxiety seperti kita ini? Ini ada 3 ya salah satunya, karena ini banyak banget manfaatnya. Saya cuma hanya ngambil 3 aja karena takut di video saya kepanjangan nih. Jadi yang penting-penting aja lah. Nanti kalau selebihnya teman-teman bisa browsing sendiri, bisa cari tahu sendiri lah informasinya apa aja sih manfaat puasa bagi kesehatan kita. Nah, ini saya cuma hanya berikan 3 aja. Salah satunya adalah yang pertama, puasa itu mempengaruhi autophagy. Dari Profesor Yoshinori Ohsumi, beliau adalah pemenang Nobel dari penelitian fisiologi dan kesehatan. Nah, beliau mengatakan, katanya puasa berkaitan erat dengan autophagy. Apa sih autophagy itu? Autophagy adalah dalam bahasa Yunani mengatakan yang artinya memakan diri sendiri. Nah, di sini tubuh kita pada saat puasa itu sel-sel yang rusak akan dimakan oleh tubuh kita sendiri dan mendaur ulangnya menjadi energi dalam tubuh kita. Itulah hebatnya puasa. Serta bisa membunuh sampai ke sel-sel kanker dan tumor dan bakteri lainnya. Nah, itu luar biasa banget kan teman-teman ya. Ini penelitian dari Jepang, dari Profesor Yoshinori ini memang sudah terbukti dari medis dan sains bahwa memang puasa itu bisa untuk meregenerasi sel-sel tubuh kita. Nah, manfaat yang kedua adalah untuk kesehatan mental. Ada Dr. Ehret namanya, seorang ilmuwan kejiwaan yang menyatakan bahwa otak kita ini mempunyai fungsi pembersih dan penyehat otak dengan bantuan neuroglial cells. Ketika berpuasa, neuron yang sakit akan dimakan dengan sel-sel neuroglial cell tadi. Nah, itulah makanya berpuasa itu sangat baik untuk kesehatan mental kita. Di samping itu juga ada seorang guru besar yang bernama Nikolaev. Dia bekerja di The Moscow Psychiatric Institute, melakukan penelitian pada pasien sakit jiwa. Dia menyuruh pasien tersebut untuk berpuasa selama 30 hari. Pasien tersebut tidak kambuh lagi selama 6 tahun. Dan bahkan di antara pasien-pasiennya sembuh total. Jadi selama 6 tahun sudah tidak ada lagi pasien yang berobat ke dia. Wah, ini luar biasa banget kan teman-teman. Puasa ini sangat banyak banget manfaatnya, terutama seperti kita ini ada gangguan mental. Jadi itu bisa juga menurunkan hormon kortisol kita, hormon stres kita, dan menaikkan hormon endorfin kita, hormon kebahagiaan. Nah, begitu luar biasa kan puasa ini. Jadi sayang banget kalau teman-teman nggak puasa, sayang banget kalau teman-teman ragu. Jadi ini bulan penuh berkah teman-teman. Nggak akan mungkin deh Allah menyusahkan kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini. Nah, ini sekarang ada yang ketiga teman-teman. Yang ketiga ini adalah menyehatkan usus. Nah, selama kita di bulan suci Ramadan ini, pencernaan kita akan sangat baik banget siklusnya. Karena kita makan
dan berbuka puasa itu di jam yang sama terus setiap hari. Jadi kita setiap subuh kita makan, setiap maghrib kita berbuka puasa. Jadi kita nggak ada yang seperti dulu itu merasakan sudah lapar banget baru makan, kadang-kadang suka telat makan. Itulah yang membuat pencernaannya terganggu. Itulah yang membuat usus, lambung, dan organ-organ pencernaan lain pun jadi error. Nah, dengan kita berpuasa seperti ini, melalui puasa usus kita bisa bekerja dengan maksimal dan bisa meregenerasi sel-sel dan perbaiki fungsinya, sehingga vitamin makan yang kita makan dapat terserap dengan sempurna. Nah, ini teman-teman, mungkin ya di antara kalian ini, mohon maaf ya, mungkin agak sedikit agak sedikit jorok dikit lah mungkin kalian, mohon maaf. Mungkin ada di antara teman-teman yang BAB tidak normal, ada yang seperti, mohon maaf ya, mungkin di antara kalian ada yang merasakan seperti butiran-butiran pasir gitu ya, seperti agak kasar-kasar gitu BAB-nya. Nah, itu diakibatkan oleh pencernaan kita terlalu cepat untuk proses makanan. Jadi kalau seandainya pencernaan kita terganggu, proses makanan kita terlalu cepat diproses, akhirnya BAB kita akan keluar seperti butir-butiran pasir. Nah, dengan berpuasa, usus kita bisa maksimal kerjanya dan pencernaan kita bisa beristirahat. Jadi nggak setiap hari dihajar dengan makanan terus. Bayangin deh, dari dulu ada sampai sekarang sudah berapa puluh tahun pencernaan kita ini bekerja terus setiap hari. Nah, dengan waktunya berpuasa inilah sehingga fungsi-fungsi pencernaan kita bisa kembali lagi seperti sedia kala. Karena itu dengan kita tertib menjaga pola makan, pada saat subuh kita sahur, pada saat kita maghrib kita berbuka puasa, itu sangat baik banget untuk membuat pencernaan kita menjadi sehat, semakin sehat. Nggak ada lagi yang namanya keluh-keluhan, nggak ada lagi namanya penyakit degeneratif. Jadi disitulah salah satu letak kebaikan dari berpuasa ini, mengajarkan kita untuk tertib dalam makan. Karena saya yakin banget hampir 80% teman-teman di luar sana punya penyakit gangguan lambung atau mah dikarenakan dulu makannya berantakan, dikarenakan dulu makannya nggak tertib, suka-suka hati aja, sampai nunggu lapar banget baru makan, ditahan-tahan baru makan. Nah, itu nggak bener banget tuh. Udah perut kosong tiba-tiba langsung makan langsung segunung, wah tuh kacau banget dah tuh. Itulah yang bikin lambung kalian jadi bermasalah. Nah, itulah teman-teman kira-kira yang bisa saya berikan informasi kepada kalian tentang manfaat dari berpuasa ini. Semoga teman-teman nggak takut lagi, semoga besok teman-teman bisa makin yakin lagi bisa menjalankan ibadah puasa, nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir. Puasa itu menyehatkan. Ya teman-teman ya, jadi Anda harus puasa, tapi teman-teman juga harus menyiapkan diri, warning atau rambu-rambu dalam diri sendiri. Kalau saya dulu pertama kali waktu masih parah-parahnya, saya menyiapkan rambu-rambu pada diri saya. Kalau ternyata lambung saya perih, saya akan batal puasa. Tapi kalau lambung saya tidak ada sensasi perih, nggak ngisep, nggak yang gimana gitu ya, nggak nyeri gitu ya, saya akan terus berpuasa sampai maghrib. Saya nggak akan batal. Dan alhamdulillah semenjak saya puasa dari dulu sampai sekarang, begitu saya menjalankan ibadah puasa, tidak pernah namanya lambung saya perih, tidak pernah lambung saya namanya nyeri begitu ya, nggak pernah sama sekali. Ya tapi kalau lapar ya wajar lah, yang namanya juga puasa kan, nggak diisi perut jadi keroncongan, ya wajar kalau masih agak bunyi kucuk-kucuk gitu, ada bunyi cacing manggil-manggil gitu ya, itu hal yang wajar gitu teman-teman, bukan suatu gangguan dari lambung. Semua orang juga begitu, yang normal juga pasti akan merasakan kelaparan. Tapi kalau lambung kalian sudah sakit, batal. Tapi kalau belum sakit, teruskan puasa sampai maghrib. Ya teman-teman ya, nggak ada lagi alasan untuk kalian takut beribadah puasa. Insya Allah Allah akan meringankan, insya Allah Allah akan memberikan kekuatan bagi kita semua. Dan yang pasti puasa ini menyehatkan, baik dari sisi medis, baik dari spiritual, kejiwaan kita, jasmani kita, semua menyehatkan. Oh ya, saya juga mau mengucapin, mumpung ini di bulan baik, ini kita menyambut bulan suci Ramadan, saya pribadi Frediansa dan beserta keluarga, saya mohon maaf banget, mohon dimaafkan kalau selama ini saya ada buat video dengan kata-kata yang salah, dengan kata-kata yang kurang berkenan. Saya minta dimaafkan teman-teman sekalian ya. Saya hanya manusia biasa, saya punya khilafan dan pasti banyak salah. Semoga di tahun ini ibadah puasa kita dilancarkan, semoga tahun ini nggak ada halangan, semoga kita bisa full melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh lamanya dan bisa merayakan kemenangan pada saat nanti Idul Fitri. Saya Frediansa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.